Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Al-Azhar. Perkenalkan, saya Diah Meida Tuzahra. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi 2. Baik, dalam video kali ini saya akan berbagi dan menjelaskan mengenai salah satu materi yang merupakan bahan untuk ujian akhir semester nanti. Materinya yaitu pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis ini cukup penting ya karena erat kaitannya dengan ketika mahasiswa nanti akan melakukan penelitian atau untuk penulisan skripsi. Baik, langsung saja materi kuliahnya yaitu pengujian hipotesis statistik, uji satu arah atau dua arah, dan juga pengujian nilai tengah, pengujian ragam. Hipotesis statistik sendiri sudah banyak sekali referensi yang teman-teman bisa cari, googling ataupun di berbagai buku ya. Jadi hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, hupo yang berarti lemah atau di bawah, kemudian tesis berarti teori. Sehingga dapat diartikan pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Pengujian hipotesis sendiri itu merupakan suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Baik ya, pasangan hipotesis itu ada hipotesis nol dan juga ada hipotesis alternatif atau yang biasa disimbolkan H1 atau HA. Jadi ada 3 bentuk rumusan hipotesis. Teman-teman bisa juga langsung baca di dalam slide ya. Slide-nya akan saya share juga ke dalam grup. Yang pertama tadi ada hipotesis deskriptif, yang kedua ada hipotesis komparatif, dan yang ketiga ada hipotesis asosiatif atau hubungan. Nah, ada arah uji, ada uji 2 arah dan juga 1 arah ya. Teman-teman bisa langsung lihat di slide. Ini yang 1 arah ya di sebelah kanan ataupun sebelah kiri daerah penolakan hipotesis nolnya. Baik, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga dalam pengujian hipotesis kita harus mengetahui jenis-jenis galat. Ya, ada yang pertama yaitu penolakan H0 yang benar dan juga ada penerimaan H0 yang salah. Nah, adapun ciri-ciri hipotesis yang baik, yang pertama yaitu hipotesis harus menyatakan hubungan. Dan juga hipotesis harus sesuai dengan fakta, hipotesis harus sesuai dengan ilmu, hipotesis juga harus dapat diuji, dan hipotesis harus sederhana, serta hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Prosedur pengujian hipotesis, yang pertama kita harus menentukan dulu formulasi hipotesisnya, kemudian kita tentukan taraf nyata atau significant of level-nya, selanjutnya kriteria pengujian, hitung nilai uji, dan statistiknya yaitu kesimpulan. Baik, menentukan formulasi hipotesis, kemudian ada tentukan tarif nyata, yang ketiga tentukan kriteria pengujian seperti yang tadi ya. Ini ada uji rata-rata dan juga uji proporsi, kemudian menentukan nilai uji statistik, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Jadi yang paling penting adalah membuat kesimpulan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menghitung, sudah menguji, menganalisis, tapi tidak mencantumkan kesimpulan, sama saja gitu ya. Jadi pembuatan kesimpulan ini cukup penting. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal agar teman-teman lebih paham juga. Jadi misalkan akan diuji hipotesis rata-rata tinggi mahasiswa program studi agrotek, yaitu 160 cm. Jadi rata-ratanya 160 ya. Nah, jika tingkat signifikansi 5% dan diambil sampel random 100 orang, mahasiswa ternyata rata-ratanya menjadi 163,5 cm dengan deviasi standarnya 4,8 cm. Nah, apakah hipotesis ini benar? Baik, langsung kita tentukan apakah hipotesis ini benar atau salah. Kita masuk dulu ke langkah awal, yaitu formula hipotesis. Ya, kita buat hipotesis nolnya, yaitu rata-ratanya 160. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1-nya rata-ratanya tidak sama dengan 160.
Baik, selanjutnya ada tingkat signifikansi, itu 5% ya, jadi alfanya 5%. Dan di sini ada Z. Kenapa kita menggunakan uji Z? Karena sampelnya lebih dari 30 ya, jadi menggunakan sampel besar. Baik, untuk Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Dari mana dapat ini? Itu dari tabel statistik ya. Nanti pada saat ujian pun teman-teman tidak usah khawatir, tidak perlu menghafal isi tabel uji statistik, karena pasti akan saya berikan nanti untuk uji Z alfa 5% sama dengan 1,96. Kemudian kriteria pengujiannya, H0 ditolak jika Z hitung ya, kurang dari Z tabel ya, atau lebih dari Z tabel. Baik, dan jika H0 ditolak jika Z hitung kurang dari, artinya ya, kurang dari negatif 1,96 atau lebih dari 1,96. Baik, sekarang kita masuk perhitungannya, uji statistiknya, yaitu ini rumusnya ya, rata-rata dikurangi dengan rata-rata awalnya ya, kemudian ini signifikannya. Baik, nah dari rumus ini kita peroleh hasil Z hitungnya yaitu 7,29. Artinya Z hitung ini lebih besar dari Z tabel yaitu 1,96. Maka kesimpulannya H0-nya ditolak ya, sehingga rata-rata tinggi badan mahasiswa program studi agrotek berbeda dari 160 cm ya. Jadi hipotesis tadi ditolak, dan sehingga H0-nya ditolak berarti bahwa H alternatifnya diterima. Baik, demikian penjelasan saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung di grup atau komentar langsung di bawah video ini. Dan untuk tugas selanjutnya akan saya share juga di dalam grup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa lebih memahami dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.